Liga Champions Eropa selalu menyajikan drama yang berbeda di tiap musimnya. Satu drama yang rasanya tak pernah absen dari pentas tertinggi Eropa ini adalah drama tentang tim kuda hitam. Tahun ini status kuda hitam itu datang dari tempat paling utara yang menggelar laga UCL, Bodo, kota di mana FK Bodo Glimt berdiri. Bodo Glimt adalah klub debutan, tapi perjalanan mereka musim ini mampu membuat banyak orang terbelalak. Secara mengejutkan, mereka menaklukkan tiga raksasa Eropa, Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan. Melihat kekuatan yang menakutkan, kalian mungkin penasaran sehebat apa sih Bodo Glimt? Untuk menjawab rasa penasaran itu, di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas kekuatan dan profil Bodo Glimt. Sejago apa klub yang datang dari dinginnya wilayah Norwegia itu? Simak selengkapnya. Liga Champions 2025-2026 membawa premis ketegangan yang sama dengan edisi 2024-2025. Menggunakan fase Liga sebagai fase awal, pentas tertinggi benua biru ini menjanjikan laga-laga dramatis yang lebih sulit untuk diprediksi. Cerita tentang tim kuda hitam UCL pun berlanjut, dan kali ini tokoh utamanya datang dari tempat tak terduga. Norwegia cuma mengirim satu wakilnya ke ajang Liga Champions musim 2025-2026. Namun, wakil yang datang dari wilayah bersalju dengan suhu rata-rata musim dingin di bawah 0 derajat Celcius justru jadi tim paling mengejutkan. Mereka adalah Bodo Glimt, tim yang layak dijuluki sebagai The Giant Killer musim ini. Tentu, julukan tadi bukanlah sebuah julukan yang berlebihan. Glimt memang telah berhasil membuat tiga jagoan Eropa terkapar. Para raksasa yang mereka taklukkan juga tak main-main. Masing-masing adalah Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan. Ketiganya sudah pernah main di final. Dua di antaranya bahkan pernah mengangkat gelar. Jalan Glimt untuk sampai ke fase Liga sendiri terbilang terjal. Sebagai juara Eliteserien Norwegia atau Liga tertinggi Norwegia musim 2024, Glimt menggondol tiket ke playoff kedua UCL. Di sana mereka berhasil menundukkan wakil Austria Sturm Graz. Kemenangan itu membawa satu tiket yang menjadikan Glimt debutan di UCL musim ini. Siapa mengira tim yang baru mencicipi pentas tertinggi Eropa berhasil menjungkalkan Manchester City di fase Liga? Hanya berselang sepekan setelah kemenangan kontra City, Glimt tundukkan Atletico Madrid di rumah Kolkonoros. Februari ini giliran Inter yang dibuat terkapar dengan kekalahan 3-1 di leg pertama babak playoff. Kita kesampingkan dulu cerita magis Bodo Glimt di era kini. Sekarang yang membuat orang penasaran adalah bagaimana Glimt bisa menjelma jadi salah satu penantang raksasa. Nah, disinilah sisi menariknya. Glimt adalah gambaran sejati istilah from zero to hero. Karena sebelum ada di level sekarang, mereka pernah ada di level bukan siapa-siapa. Kita mundur jauh ke tahun 1916, tahun di mana Bodo Glimt pertama kali berdiri. Ketika itu di kota Bodo berdiri sebuah klub bernama Football Club Glimt. Inilah yang menjadi cikal bakal Bodo Glimt. Setelah melewati berbagai periode, klub berganti nama menjadi FK Bodo Glimt pada 1948. Dan saat itulah petualangan sebenarnya dimulai. Sayangnya, Bodo Glimt gagal menjelma menjadi kekuatan utama di Norwegia. Alih-alih bertransformasi jadi salah satu klub sukses, Glimt justru lebih terkenal sebagai tim yoyo. Setelah debutnya di kasta tertinggi pada 1977, performa Glimt naik turun. Glimt bahkan sempat memasuki periode paling kelam, nyaris dinyatakan bangkrut. Setelah terdegradasi kembali ke kasta kedua pada 2005, disinilah masalah finansial mulai menggerus Glimt. Fans dan klub sampai berkali-kali terlibat perseteruan akibat masalah manajemen internal klub. Glimt masih bisa promosi ke Eliteserien pada 2007. Tapi lagi-lagi mereka tumbang dan terdegradasi karena masalah finansial. Tahun 2016 barangkali menjadi periode yang paling keras menampar Glimt. Setelah bertahun-tahun berkubang ke dalam masalah finansial, klub melakukan perubahan. Glimt menunjuk seorang asisten pelatih yang tak dikenal bernama Kjetil Knutsen.
Siapa sangka sosok tak dikenal inilah yang nantinya membawa perubahan besar pada Bodo Glimt. Asmund Bjorkan berhasil membawa Bodo Glimt promosi pada tahun 2017. Tetapi ia mundur sebelum musim 2018 membuat Kjetil Knutsen naik ke posisi pelatih kepala. Glimt finish di urutan ke-11 Eliteserien musim 2018. Sebuah catatan yang membuat mereka diprediksi akan kembali terdegradasi di musim berikutnya. Namun fondasi yang dibangun Glimt justru menjadi makin kokoh di bawah asuhan Knutsen. Glimt yang sebelumnya sudah mengubah filosofi bermain klub berhasil menjuarai Eliteserien musim 2020. Itu adalah gelar liga pertama Glimt selama 104 tahun eksistensi mereka. Kesuksesan pun berlanjut dengan 3 gelar berikutnya di tahun 2021, 2023, dan 2024. Sebetulnya kesuksesan Glimt di era Kjetil Knutsen tidak datang begitu saja. Sebelum itu, tepatnya sejak revolusi manajemen besar-besaran di tahun 2016, Glimt sudah mengubah filosofi klub. Soal gaya bermain, Glimt menerapkan gaya main yang lebih modern, mengandalkan pressing tinggi dan bermain menyerang. Pendekatan itu adalah cerminan bahwa meski Glimt bukanlah tim yang punya tradisi juara, mereka tak ingin memiliki mental tim lemah. Mereka ingin bermain layaknya tim kuat yang suka menyerang dan menang. Keseriusan klub membentuk mental juara juga bisa dilihat dari penunjukan seorang pelatih mental baru pada periode revolusi tersebut. Bjorn Mansverk adalah nama pelatih mental yang dimaksud. Mansverk sendiri bukan nama sembarangan. Ia adalah seorang mantan pilot pesawat tempur yang sudah berpengalaman selama 20 tahun. Mansverk sejatinya tak tertarik pada sepak bola. Tapi pengalaman panjangnya justru jadi faktor paling penting penentu kesuksesan Bodo Glimt. Kita tahu bahwa Bodo Glimt punya sejarah panjang. Meski selama 1 abad lebih menyandang status bukan tim besar, Glimt punya tekad mengubah sejarah. Revolusi pada 2016 membawa mereka pada sebuah perubahan besar. Sekarang kembali ke era kini, adakah faktor lain yang membuat tim ini bisa jungkalkan para raksasa Eropa? Jawabannya tentu saja ada. Awalnya lokasi geografis Glimt yang terisolir menjadi salah satu kelemahan mereka. Glimt berbasis di Bodo, sebuah kota kutub kecil berpopulasi sekitar 55.000 jiwa dan terletak ribuan kilometer dari ibu kota Norwegia, Oslo. Lokasi terisolir ini awalnya membuat Glimt tak bisa berkembang, terutama dari segi finansial. Namun, kini lokasi geografis itu ternyata menjadi sebuah keuntungan tersendiri buat pemilik Aspmera Stadion. Ya, stadion inilah yang menjadi lokasi di mana Manchester City dan Inter takluk. Boleh dibilang kekalahan dua raksasa itu punya satu kemiripan. City dan Inter sama-sama terlihat kesulitan di kandang Bodo Glimt. Sebagai informasi seperti yang telah disebutkan di awal, Bodo adalah kota yang mempunyai suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius. Hawa dingin yang menusuk tulang, suka atau tidak, ikut memengaruhi permainan. Apalagi rumput Aspmera Stadion menggunakan rumput sintetis yang membuatnya terasa lebih licin dari rumput alami atau hibrid. Para pemain Glimt terbiasa berlatih di tengah cuaca dingin ekstrim plus di atas rumput sintetis yang licin. Permainan agresif mereka pada akhirnya juga berhasil membuat lawan yang tak terbiasa panik. Itulah yang menyebabkan Glimt sangat kuat di kandang. Dengan catatan 11 kemenangan dari 16 laga kandang Eropa termasuk kontra Inter dan City. Bodo Glimt praktis telah memberi kita sebuah pelajaran berharga, bahwa dengan kerja keras dan mentalitas kuat, sesuatu yang terlihat mustahil bisa didapat. Opta awal musim lalu sempat memprediksi kalau Bodo Glimt 98,5% akan tereliminasi. Namun kini statistik itu benar-benar tak berarti buat wakil Norwegia. Laga kandang menjadi kekuatan utama Glimt di mana mereka bisa memanfaatkan dinginnya cuaca kota Bodo untuk membekap lawan. Namun statistik mencatat bahwa Glimt tak cuma jago kandang. Buktinya, kemenangan atas Atletico Madrid terjadi di ibu kota Spanyol, bukan di Aspmera Stadion yang sangat dingin. Tidak ada yang tahu pasti seperti apa nasib sebuah tim di suatu kompetisi, terutama Liga Champions yang mempunyai banyak kejutan. Namun untuk saat ini, satu tangan Glimt ke babak 16 besar sudah dalam genggaman.
Kemenangan 3-1 melawan Inter adalah modal berharga yang bisa mengantar mereka maju untuk pertama kalinya ke fase gugur UCL. 25 Februari 2026 nanti, Klim akan membuktikan apakah mereka benar-benar layak bersaing dengan para elit Eropa atau tidak. Anak asuh Kjetil Knutsen akan bertamu ke Milan untuk menantang Inter di partai leg kedua. Klim berpotensi mengulang kisah-kisah magis para kuda hitam Eropa masa lampau di musim 2025-2026 ini. Pada akhirnya, Bodo Glimt tetap menyandang status sebagai kuda hitam. Namun, kuda hitam itu kini tampil garang dan sedang bermimpi melaju lebih jauh di Liga Champions Eropa. Lantas, sejauh mana mereka akan melangkah menurut kalian football lovers? Coba komen di bawah ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.